kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sore ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau beri judul dengan KTP. Saya percaya kita semua di sini punya KTP, ya. Tanpa KTP sebagai warga negara Indonesia, tanpa KTP ada banyak hal yang kita nggak bisa lakuin. Kita nggak bisa punya SIM, kita nggak bisa punya rekening di bank, kita nggak pernah bisa beli rumah, kita nggak pernah bisa buka usaha, kita nggak pernah bisa pergi ke luar negeri, kita nggak pernah bisa lakukan banyak hal karena kita nggak punya KTP. Kita mau kemana-mana juga jadi takut karena apa? Pada waktu diminta identitas kita nggak punya identitas. Sebetulnya demikian juga kehidupan orang percaya tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus. Tolong bedakan antara, memang kitab Efesus mengatakan mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, maka dia adalah orang-orang percaya dan sebagai buktinya dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yes, dimeteraikan ya. Tapi bicara kepenuhan Roh Kudus itu hal yang berbeda. Kita mau berbicara mengenai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus saat ini. Doa 10 hari adalah doa yang kita meminta agar supaya Tuhan sekali lagi memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, hidup kita itu gak ada arti. Seperti kamera yang gak ada baterai. Seperti apa? Laptop yang gak ada baterainya. Tampaknya laptop tapi gak bisa dipakai. Tampaknya kamera tapi gak bisa dipakai. Tampaknya handphone tapi gak bisa dipakai. Sama hidup kita tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini tidak akan pernah bisa dipakai. Tidak akan bisa dipakai. Itu sebabnya pada waktu Yesus naik ke surga, dia menjanjikan satu kuasa, satu pendamping yang lain yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, waktu Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan memiliki kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, sebetulnya saya mau mengatakan itu judulnya kurang tepat. Kisah Para Rasul. Itu sebetulnya judulnya yang lebih tepat adalah apa? Kisah karya Roh Kudus di dalam diri para rasul. Kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat ada perkara-perkara yang luar biasa yang dikerjakan oleh para rasul. Tetapi sebetulnya bukan mereka yang mengerjakannya, tetapi kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka, yang menjadikan mereka melakukan perkara-perkara yang mustahil. Perkara-perkara yang sebelumnya mereka tidak pernah alami. Apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Tujuannya apa sih Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Saudara, saya mau bilang jangan terjebak ya. Mungkin ada orang yang tidak mengerti
waktu kita meminta Roh Kudus memenuhi kita, kita terjebak cuma sampai oke, kalau saya sudah bisa berbahasa lidah. Beres dah. Selesai dah. Proyeknya udah beres. Dan salah besar. Bahasa lidah itu cuma tanda. Tapi ada yang harus kita teruskan, yaitu apa? Dipenuhi dengan itu. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kepenuhan kuasa Roh Kudus itulah yang akan membuat kita menjadi saksi Kristus. Next. Jadi Roh Kudus itu diberikan buat kita, memenuhi kehidupan kita, supaya kita memiliki kuasa guna menjadi saksi Kristus. Kita tahu memang Yesus mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu dengan memberikan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, jadikanlah mereka, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan seperti yang aku ajarkan kepadamu, dan muridkan mereka. Bicara hal ini itu bicara yang gak mungkin kita melakukan. Gimana kita bisa membawa orang kepada Kristus? Gak bisa. Gimana kita supaya bisa mengajarkan apa yang diajarkan Kristus? Enggak bisa. Gimana kita bisa memuridkan dia? Enggak bisa. Kalau kita enggak punya kepenuhan Roh Kudus, itu enggak akan bisa. Kuasa kepenuhan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk bisa melaksanakan, menyelesaikan proyek amanat agung. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita pada waktu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Tadi pagi saya berbicara mengenai Stefanus. Di sini sebetulnya ada tanda-tanda kelihatan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang kita juga mau belajar. Tanda-tanda apa yang terjadi dalam hidup kita waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau tanda-tanda ini gak ada, itu berarti kita belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hal yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu yang saya pakai judul KTP ya. Jadi K-nya itu biar ingat adalah apa? Keberanian. Keberanian. Roh Kudus akan menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang berani untuk bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 4 yang ke-13 mengatakan demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan perubahan yang terjadi di dalam diri Petrus. Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya tidak berani menunjukkan identitas pribadinya dia adalah siapa. Tetapi pada waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berani menyaksikan siapa Yesus itu. Kita tahu dia berkhotbah mengenai Yesus yang sudah mati. Yesus yang dikatakan engkau yang menyalibkan Yesus itu, dia adalah juru selamat. Dan kita tahu pada waktu itu ada 3.000 orang bertobat. Ada satu keberanian. Dikatakan di sini di hadapan apa? Di hadapan mahkamah agama. Di hadapan ahli Taurat, di hadapan orang-orang Farisi. Petrus yang adalah penjala ikan. Petrus adalah orang yang tidak terpelajar. Tetapi dia punya keberanian menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan bagi dia. Dari mana? Dari mana ini? Ini semua terjadi karena Petrus dan Yohanes dipenuhi
oleh kuasa Roh Kudus. Ada orang yang takut. Takut untuk bersaksi. Mulutnya lebih dibuka untuk hal-hal yang lain, tetapi pada waktu berbicara mengenai kabar kesukaan takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah orang percaya karena apa? Takut diasingkan. Takut gak dipromosikan. Takut gak diterima. Takut dimusuhi. Tidak punya keberanian. Saya tidak mengatakan bahwa nanti kita akan belajar bahwa ini bicara soal bondo nekat. Beda. Nanti kita akan belajar dengan poin yang berikutnya. Saya ingat satu kali pada waktu saya dalam perjalanan ke luar negeri dan pas mau pulang transit di Singapura, di Changi, saya berjumpa dengan seorang TKW. Dan saya ngobrol mendekati dia dan saya mulai bicara-bicara begitu. Dan tapi kemudian pada waktu dia belum ngambil keputusan lah, sama sekali belum ngambil keputusan. Tapi yang penting saya sudah bicara kepada dia. Dia pulang. Dan pada waktu dia pulang kita pisah karena beda seat. Saya agak di depan, dia agak di belakang. Dan waktu turun rupanya kita tahulah di Juanda. Yang namanya TKW mesti dikerubutin sama orang-orang. Karena apa? Calo-calo tahu. TKW kalau pulang pasti bawaannya banyak dan bawa duitnya banyak. Ya. Jadi dia nih dikerubutin sama calo-calo. Dia mau berangkat kemana? Dia mau berangkat ke Cilacap, ke Jawa Tengah. Tapi sama bosnya diberiin tiket ke Juanda di Jawa Timur. Jadi dia ditawarkan untuk naik taksi. Itu kejadiannya sudah jam 8 malam di Juanda. Saya pada waktu sudah turun lewat imigrasi apa semua, saya mulai cari mana ya tuh orang tadi, si Mbak tadi kemana ya. Waktu saya lihat dia dikerubutin, kemudian dia kayak rada ketakutan begitu ya menghadapi banyak sekali supir-supir taksi begitu. Dan kemudian saya mulai datang hampiri. Saya bilang, hey ada apa nih? Kok ramai banget? Terus supir taksi mengatakan, ibu jangan ikut-ikut ya. Saya bilang, saya sudah kenal dengan dia. Sebelum di Indonesia saya sudah kenal dengan dia. Kan saya gak bohong. Betul gak? Kan waktu itu memang masalah kenalnya baru sejam 2 jam yang lalu. Itu urusan belakang. Yang penting kan sebelum di Indonesia saya udah kenal sama dia. Betul gak? Saya gak lagi berbohong. Tapi ini bicara soal cerdik. Saya sudah kenal dia sebelum di Indonesia. Saya tahu dia. Ibu jangan ikut-ikut. Dia harus ikut dengan kami. Saya bilang peraturan di mana yang menyatakan kalau dia harus ikut dengan Bapak? Tunjukkan kepada saya peraturan di mana. Ibu bukan orang Juanda ya. Ibu jangan ikut-ikut. Saya memang bukan orang yang ada di sini. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya gituin. Kasih tahu saya mana peraturannya. Mbak ini akan pulang bersama dengan saya. Terus kemudian mana pimpinan kalian? Panggil pimpinan kalian. Saya gak takut. Karena saya warga negara Indonesia dan saya tahu peraturan. Terus kemudian kayak pimpinannya kemudian datang. Ada apa, ada apa. Saya bilang, Pak tunjukkan kepada saya peraturan mana. Yang menunjukkan bahwa TKW harus dibawa oleh bapak-bapak ini. Dan dia tidak boleh menentukan apa yang dia mau. Sekarang saya tanya, Mbak sekarang pilih. Mbak mau ikut mereka atau mau ikut saya? Saya ikut ibu. Dengar ya, dia mau ikut saya. Ada aturan yang mengharuskan TKW itu ikut saudara? Saya gituin. Enggak bu, enggak silakan. Langsung TKW itu ikut saya. Pada waktu TKW itu ikut saya, rupanya, ini kan udah malam nih, urusannya karena itu jadi panjang sampai kira-kira jam 9-an malam. Keluar dari Juanda itu kan jalan kembar tuh, 2. Enggak begitu besar. Waktu jalan begitu,
Dasar lagi saya punya mobilnya hijet 1000 lagi. Tuh mobil kayak odong-odong tuh loh, gak iso ngebut tuh loh. Unuk, mobilnya begitu lagi. Ya elah dipepet meneh be apa? Be supir-supir taksi yang tadi jengkel mereka. 3 supir, 3 mobil itu mepet. Lah bayangin saya pakai mobil lama. Mereka itu mobil-mobil sedan yang baru-baru itu mepet saya. Ya kalah level lah mobil saya itu. Tapi saya cuma gini, Tuhan Yesus tolong. Sampai akhirnya si mbak ini ngomong, Bu udah deh Bu, daripada nanti ibu kenapa-napa, biarin deh Bu, udah saya turun deh Bu, biarin deh saya turun. Enggak, mbak tetap ikut saya gituin. Saya cuma berdua nih sama Pak Gatut. Jadi ini kita cuma bertiga nih, ada Pak Gatut, ada saya sama si mbak itu. Pak Gatut kagak bisa berantem lagi, bagaimana nih urusannya. Cowok cuma sendirian gitu. Jadi saya cuma gini, darah Yesus, Tuhan luar biasa. Waktu kami dipepet, saya kan berhenti mau gak mau. Karena apa? Karena di sini ada di belakangnya taksi, di sampingnya taksi, di depannya taksi. Tiba-tiba ada polisi. Begitu ada polisi, mereka rada takut. Keluar nih, begitu keluar langsung tancep gas, langsung gaspol, langsung Pak Gatut nguang, nggak tahu tuh apa mobil bisa ada kekuatan dari mana, bisa ngebut bayangin tuh. Ya ngebut-ngebutnya itulah ya, tapi pokoknya lebih ngebut dari yang tadi. Ngebut langsung Pak, cepet masuk tol Pak. Dan waktu masuk tol mereka sudah nggak ngikutin kita. Sampai di rumah malam itu saya tidur dengan dia. Sampai pagi kami tidak sama sekali tidur, tapi kami terus berbicara mengenai kasih Tuhan. Paginya saya antar dia ke stasiun, saya sudah belikan tiket dan dia pulang. Itu kejadiannya bulan Februari. Bulan April tiba-tiba dia telepon saya. Dia katakan, Ibu selamat Paskah. Saya udah lupa jujur sama nih orang. Siapa ya? Nomornya juga gak saya catat. Siapa ya ini? Bu masa lupa yang ketemu 2 bulan yang lalu di bandara di itu Changi. Oh ya. Gimana kabar kamu? Puji Tuhan Bu, kami sekeluarga sudah terima Tuhan. Tinggal 1 yang belum Bu, bapak saya. Doakan ya Bu, kami semua sudah terima Tuhan. Tuhan luar biasa. Ada satu keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita menjadi saksi Kristus. Tanpa kuasa Roh Kudus mustahil. Saya juga gak mau mati muda. Saya juga kagak mau jadi janda cepet-cepet, gak mau. Ya. Cuma karena kuasa Roh Kudus yang membuat apa? Pada akhirnya itu semua terjadi karena dia penuh dengan kuasa. Amin. Hal yang kedua yang dikerjakan oleh kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah yang kedua adalah T. Apa itu T? T itu adalah tuntunan. Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita dapat menemui target kita. Tuntunan untuk menjadi saksi Kristus. Kita tahu pada waktu itu murid-murid mau perginya tuh ke Bitinia. Tapi kemudian Roh Kudus berbicara, jangan masuk Bitinia, masuk ke Makedonia. Tapi pada waktu masuk ke Makedonia, apa yang terjadi? Singkat cerita memang dia ketemu dengan Lydia, kemudian Lydia terima Tuhan. Kemudian tapi kita tahu pada akhirnya mereka ditangkap. Pada waktu mereka ditangkap masuk penjara, kelihatannya tuntunan Tuhan salah. Tuntunan Roh Kudus salah. Tapi kita tahu dalam cerita Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Pada akhirnya justru ada apa? Pemimpin penjara, kepala penjara, beserta dengan seluruh keluarganya, orang Roma. Menjadi bertobat karena itu. Ada tuntunan.
Saya alami pada waktu doa puasa. Saya waktu itu ada tim, karena saya adalah pimpinan One Hope di Indonesia. Saya doa puasa, Tuhan mau ini tim kemana. Tahu-tahu Tuhan bilang gini, pergi ke Lampung. Untuk pergi ke Lampung, ayo cari data. Cari data. Bukankah waktu Tuhan Yesus pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mau masuk tanah Kanaan, kan pada waktu itu juga Musa menyuruh 10 pengintai untuk lihat gimana sih keadaan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan tuh kayak apa. Itu dulu, survei dulu. Saya juga mulai survei di Google. Lampung tuh kayak apa? Ada berapa banyak sekolah? Ada berapa banyak sekolah swasta? Ternyata di sana sekolah swasta cuma 2. Ngapain tim jauh-jauh dari Surabaya pergi ke Lampung hanya untuk 2 sekolah? Secara hitung matematika gede di ongkos nih. Bicara 2 sekolah itu bisa dikerjakan dalam 1 hari dan selesai. Timbang punya timbang. Enggak dah. Saya doa lagi, Tuhan bilang pergi ke Lampung. Saya juga ngomong, Tuhan cuma 2 sekolah Tuhan. Entar aja kalau tim pas pergi ke daerah Sumatera, menisan wistalah ke Lampung. Tapi enggak usah sekarang. Tapi Tuhan katakan pergi ke Lampung. Ya sudah, saya bilang ayo ciao berangkat ke Lampung. Oke Bu, ketemu dengan siapa? GSJ cuma 1 di Lampung waktu itu. Ya udah saya telepon, Pak bisa gak nih nitip tim nih Pak 4 orang di sana. Tidur di sana wis tala makan sak mangan-mangane wis tala Pak. Saya bilang gitu. Oke bisa, tapi mau ngapain? Mau ke sekolah. Boyser cuma ada 2 sekolah ya swasta di sini ya. Nggak lebih loh ya. Jadi paling 1 hari selesai. Ya udah 1 hari di sini, 1 hari saya ajak jalan-jalan Lampung biar bisa cuci mata. Nanti hari ketiga pulang ya. Oh iya Pak, saya gituin. Pergilah ke sana, waktu sampai di sana benar 1 hari selesai. Begitu 1 hari selesai, besoknya si bapak itu ngajak jalan-jalan. Terus ngomong, ya sudah kalian beli tiket besok pulang, nyebrang ke Merak. Tim telepon ke saya, Bu, bener Bu kita besok pulang. Enggak, Tuhan bilang lebih lama. Udah Bu, ini udah mau beli tiket Bu. Sudah berdoa lagi, oke berdoa lagi. Enggak ada apa-apa, besok pagi pamitan. Sudah, ayo udah siap semua barang-barang. Ayo saya antar ke ke pelabuhan. Ya supaya kalian nanti bisa nyebrang. Ayo dah. Pada waktu mau naik kendaraan untuk dibawa ke pelabuhan. Tahu-tahu pendeta ini dapat telepon. Ternyata dari sekolah negeri. Sekolah ini ngomong, Pak saya kok dengar kemarin kalau Bapak ada tim ya yang bisa main panggung boneka dan macam-macam yang bisa menghibur memberikan acara buat anak-anak di sekolah. Oh iya Pak bisa nggak ngisi di tempat kami? Wah udah mau pulang, tolonglah Pak kalau udah beli tiket nanti kami ganti tiketnya. Akhirnya ya si pendeta ini nggak enak juga ya, sungkan. Oke lah kalau begitu, ayo nggak jadi pulang. Ayo kalian ada pelayanan besok. Begitu pelayanan besok itu kayak bola salju. Sekolah lain telepon, sekolah lain. Akhirnya apa? Tim saya lebih dari 1 bulan di sana. Dan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang belum percaya Tuhan. Pada akhirnya menjadi percaya Tuhan. Tuntunan Roh Kudus tidak pernah salah. Sekalipun tampaknya salah bisa jadi. Tapi tidak akan pernah salah. Dan Roh Kudus karena dia adalah juga ya maha kuasa. Sehingga dia tahu persis apa yang terjadi di depan. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita seperti orang buta yang seberang sana nyerah ini enggak akan pernah bisa jadi.
Tapi dengan kepenuhan Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada pribadi-pribadi, kepada komunitas-komunitas yang pada akhirnya mereka itu seperti apa? Seperti padi yang siap untuk dituai. Seperti tanaman gandum yang siap untuk dituai. Itu sebabnya tidak bisa tidak, kita mesti dipenuhi Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, amanat agung tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Keberanian, tuntunan, perubahan. Perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini semua dikerjakan oleh apa? Dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, maka buah ini tidak akan mungkin ada di dalam kehidupan kita. Enggak mungkin. Orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia adalah orang yang jauh dari kasih, jauh dari sukacita, jauh dari damai sejahtera, jauh dari kebaikan, jauh dari kesabaran, jauh dari kesetiaan, jauh dari kemurahan hati, jauh dari kelemah lembutan, jauh dari penguasaan diri, jauh dari semua hal itu. Tapi hanya dengan penuhan Roh Kudus, maka karakter-karakter itu ada di dalam kehidupan kita. Tujuannya perubahan hidup ini buat apa? Buat menjadi saksi. Berapa banyak orang yang keluar dari Tuhan. Berapa banyak orang yang keluar dari gereja. Karena apa sih? Paling banyak karena apa? Ngelihat kelakuan orang-orang yang ada di dalam tuh pada minus. Ngapain jadi orang percaya? Tuh hidupnya juga kayak begitu. Perhatikan pada waktu kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita itu sedang apa? Kita itu sedang merugikan diri kita sendiri. Kita akan dikenal sebagai orang yang tidak baik. Kita akan dikenal sebagai orang yang apa? Satu kali kita semua pasti akan mati. Satu kali kita semua pasti akan di dalam peti mati. Pada waktu kita ada di dalam peti mati, orang kira-kira akan mengenal kita sebagai siapa. Saya selalu membayangkan kalau saya ada di dalam peti mati, orang-orang kira-kira akan ingat saya ini apa. Apakah orang akan ngomong gini, aduh Esther meninggal, ya aduh Esther mati padahal dia tuh orangnya aduh penuh dengan kasih. Kira-kira ada gak yang ngomong begitu ya mengenai saya ya. Aduh kira-kira ada gak orang yang akan ngomong gini, aduh Esther tuh aduh dia padahal orang itu ya ampun dia tuh orangnya setia banget. Ada gak ya? Ada gak yang akan ngomong, aduh Esther tuh orangnya luar biasa, dia orangnya murah hati banget. Ada gak ya kira-kira yang ngomong begitu ya? Pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sebetulnya keuntungan buat diri kita. Karena kita akan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki karakter yang seperti ini. Jadi kalau kita gak dipenuhi Roh Kudus, kita rugi. Kita akan dikenal sebagai orang yang kebalikan dari ini semua. Karena kebalikan dari kuasa Roh Kudus itu adalah kedagingan. Cuma kuasa Roh Kudus yang bisa menekan kedagingan kita. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus maka yang akan muncul adalah kedagingan. Kalau kedagingan ada kasih, gak ada. Kedagingan ada sukacita, gak ada. Kedagingan ada damai sejahtera, gak ada. Kedagingan ada kesabaran, gak ono. Kedagingan ada murah hati, gak ono. Dan seterusnya, gak ono. Berarti itu merugikan diri kita sendiri. Dan jangan cuma mikir merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain loh. Ya apa kalau kita ini adalah orang yang kasar? Bukankah itu merugikan orang lain? Kalau kita ini adalah orangnya tipe orang yang gak sabar, bukankah itu merugikan orang lain? Kalau kita ini tipenya gak setia, bukankah itu akan merugikan orang lain?
Pada waktu kita nggak memiliki karakter yang seperti ini, bukankah kita juga akan merugikan kerajaan Allah yang seharusnya orang-orang itu pada akhirnya mau berbondong-bondong mengikut Kristus, gagal, batal, gatot, gagal total. Cuma karena apa? Sikap hidup kita yang minus. Jadi jangan dipikir bicara soal kepenuhan Roh Kudus gak ada urusan wong liya. Itu keputusanku. Aku nggak nyusahin orang. Aku nggak nyusahin wong liya. Nek aku gak gelem teko, nek aku gak mau ini, nek aku gak mau ini, iku urusanku. Jok ngomong ngono. Berapa banyak orang yang akhirnya kepahitan, sakit hati cuma gara-gara apa? Awake dhewe iki lho njeplak sak njeplak. Pada waktu kita bersikap itu sak maunya sendiri, semau gue. Berapa banyak orang akhirnya gak usah wes. Sulitnya saya waktu itu membawa kenalan saya untuk bergabung, untuk menerima Tuhan. Cuma gara-gara apa? Enggak. Di daerahku tuh ada orang Kristen. Rentenir luar biasa. Mau bilang orang anak Tuhan tuh penuh kasih pret. Penuh kasih opone, deloken tuh loh. Di kampungku tuh loh, rentenir tuh loh, wong-wong Kristen tuh loh. Dengan santainya wis ngambil ternak, dengan santainya ngambil rumah, dengan santai ngambil karena waktu orang itu gak bisa bayar. Terus ya apa saya mau ngomong, mau memperkenalkan Tuhanku loh ya opo cara nenek ngene lho. Pada waktu ada rumah tangga yang berantakan luar biasa, wis talah padunya luar biasa. Terus saya mau ngomong opo, melok Gusti Yesus kayak ngene iki lho ya opo. Jadi jangan dipikir ini cuma urusan kita, ini juga adalah urusan kerajaan Allah. Dan cuma apa? Kuasa Roh Kudus yang akan apa? Yang akan membuat kita menjadi pribadi yang memiliki ini semua. Kita gak akan bisa, mungkin gini, aku fasih lidah kok. Aku pintar ngomong, aku sales gitu. Pekerjaanku tuh sales. Oke, you mungkin sales pintar ngomong. Omsetnya selalu tercapai. Targetnya selalu tercapai. Sekarang kita mau jadi apa? Salesnya kerajaan Allah. Tetapi waktu kita mau ngomong sales kerajaan Allah, awake dhewe njepaprut ae. Lho ya apa? Gak ono sukacita. Seperti kita lagi mau menawarkan pasta gigi, ini pasta gigi yang bagus bisa memutihkan gigi. Bener loh, waktu kita ngomong kita ketawa, gigi kita celing, kuning kabeh. Sopo sing meh tuku? Gak ono sing meh tuku, betul gak? Lah ya apa awake dhewe nawakno orang gitu untuk terima Tuhan, tapi uripe awake dhewe mbleketek iki lho. Ya opo gak iso. Itu sebabnya perhatikan. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan bicara cuma urusan kita, gak ada urusan, tidak. Kita waktu tidak dipenuhi Roh Kudus, kita rugi. Kita juga sedang merugikan orang lain, kita juga sedang merugikan proyeknya Tuhan. Proyek untuk menunaikan amanat agung. Semakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka semakin kita akan punya beban untuk apa? Untuk mendoakan jiwa-jiwa, semakin punya beban untuk apa? Punya beban untuk bersaksi, semakin punya beban untuk apa? Semakin punya beban untuk memuridkan. Ada nggak di sini? Itu menjadi tanda. Aduh males dah. Isinya cuma doain orang aja, doain jiwa-jiwa ini. Kalau itu nggak ada dalam kita, berarti kita nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat berapa banyak orang yang tidak nyaman pada waktu ada orang baru, ya,
Saya belum bilang jemaat baru lah. Orang yang baru bergabung, tapi orang itu seperti Sakeus. Orang itu seperti Maria Magdalena mungkin. Ya. Dia mungkin adalah bekas pembunuh, dia mungkin bekas pelacur, dia mungkin adalah bekas orang yang narkoba, dia bekas narapidana. Begitu dia datang mau bergabung, gak nyaman. Gak nyaman. Perasaan nyaman itu, bahkan terbeban untuk itu hanya dapat terjadi waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini di mana-mana terjadi. Di sini ada KKA kan? Betul? Ada KKA. Lihatan KKA-nya. Pada waktu mau dimultiplikasi, piro sekarang KKA-nya? Oh, jumlah KKA yang di tempat saya, KKA A, jumlahnya piro? 20, wis kaken. Sigar, jadi loro. Ayo, multiplikasi jadi 2. Gak kelem. Enggak, udah enak, udah pas. Lah sekarang kalau 20 orang, moro-moro ono uang sitok masuk. Kalau ya opo carane? 20 orang itu segitu solidnya, sebegitu kentalnya. Runtang runtung wong 20. Kemana-mana 20 orang, mangan-mangan wong 20. Sembarang kalian wong 20. Orang datang satu, sok karena pada ketawa, bingung sing sitok. Ngomong opo iki? Karena mereka semua udah punya bahasanya sendiri. Gimana orang baru masuk? Sulit. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia gak akan berpikir begitu. Tidak akan berpikir cuma untuk dirinya sendiri. Karena dia terbeban dengan jiwa-jiwa. Oke, bagian loro. 10-10 parwedang. Wes 10-10 supaya apa? Kalau 10 orang baru datang tuh loh. Menghadapi orang 10 itu lebih gampang daripada menghadapi orang 20. Mari kita koreksi KKA kita masing-masing. Apakah KKA kita adalah KKA yang wis bolak-balik di sounding. Multiplikasi. Gak gelem. Ngomongnya wis pokoknya awake dhewe sehidup semati. Pret sehidup semati. Itu saya mau bilang tuh bukan sehidup semati. Itu cuma apa? Gak terbeban dengan jiwa-jiwa yang ada. Wis gak kepingin ono wong liya masuk. Wis gak kepingin. Berarti apa? Bodoh orang lain. Gak bertumbuh kek, bodoh. Gak dimuridkan, bodoh. Bikin aja KKA yang baru. Bukan urusan kita. Semakin kita dipenuhi Roh Kudus, cirinya adalah apa? Semakin kita terbeban kepada jiwa-jiwa. Semakin kita mau mendoakan jiwa-jiwa. Semakin kita mau memuridkan orang. Semakin kita mau jadi berkat buat orang lain. Supaya setiap kali orang melihat kehidupan kita, mereka pada akhirnya mempermuliakan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Besok ada pencurahan Roh Kudus sampai Sabtu. Dan nanti Minggu tanggal 28 itu ada pencurahan, ada hari Pentakosta. Mari, saya menghimbau hadir. Jangan saudara rugi kalau gak dipenuhi. Saudara gak dipenuhi, saudara rugi. Saudara gak pernah alami perkara-perkara ajaib yang daripada Tuhan. Saudara gak akan pernah punya kesaksian. Saudara jangan sampai ngerugiin orang lain dan saudara jangan sampai ngerugiin proyeknya Allah. Hadir, minta dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita sedemikian rupa sehingga Roh Kudus itu akan membawa kita kepada satu roh keberanian untuk bisa menyampaikan firman kepada orang lain. Keberanian untuk membawa jiwa, tuntunan untuk kita mencapai target-target kita. Dan perubahan kehidupan yang signifikan yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Kita akan tundukkan kepala bersama. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing kita
mengoreksi, mengevaluasi. Sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Kekristenan tidak cukup hanya dengan percaya bahwa bahwa Yesus adalah juru selamat. Kekristenan tidak cukup hanya sampai kepada aku percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Masih ada langkah yang selanjutnya. Yaitu langkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Proyek Allah belum berhenti. Yesus sudah naik surga, tapi proyeknya belum selesai. Dan Tuhan menyerahkan proyek ini kepada kita. Proyek untuk menjadi saksi di keluarga kita, di lingkungan kita tinggal, di komunitas kita ada, dan sampai ke ujung bumi. Semua itu hanya bisa dengan kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, ini kami. Ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya diam. Kami takut. Kami takut ditolak. Kami takut dimaki. Ampuni kami Tuhan. Kau selama ini pikiran kami tidak dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang dapat kami bawa kepada Engkau. Pikiran kami mungkin hanya dipenuhi dengan perkara-perkara dunia. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami lalai di dalam perubahan kehidupan kami. Karena mungkin kami berpikir itu urusan kami pribadi. Tapi kami lupa. Berapa banyak orang yang telah tersakiti dengan sikap kami. Berapa banyak orang yang pada akhirnya mundur dari Tuhan. Karena kelakuan kami, perkataan kami. Berapa banyak orang yang seharusnya diberkati tetapi tidak alami itu semua karena tidak ada perubahan kehidupan dalam diri kami. Berapa banyak proyek Allah dirugikan karena kami menjadi penghambat itu semua. Bapa, saat ini kami serahkan hidup kami untuk dipenuhi dengan kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Agar supaya hidup kami adalah hidup yang berbuah. Hidup yang memenangkan jiwa. Hidup yang satu kali Tuhan datang menjemput kami. Dan Tuhan dapat mengatakan sabaslah engkau. Untuk apa kami hidup di dalam dunia ini? Padahal sesungguhnya Tuhan sedang mau menjadikan kami perpanjangan tangannya di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Haleluya. Jika saat ini saudara tidak memiliki beban untuk jiwa-jiwa, sadarlah, saudara sedang merugikan banyak pihak. Datang di bawah kakinya,
memohon Roh Kudus kembali memenuhi kita. Kembali menguasai kita. Bapa kami yang ada di dalam surga. Ini kami. Dengan segala keterbatasan kami dan kekurangan kami. Dan segala kesalahan kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan tuntunan, dengan sungguh-sungguh kita nyatakan, ini waktumu Roh Kudus, memenuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kami yang haus akan Engkau Tuhan, ku lakukan perkara yang mustahil. kasih Tuhan. Haleluya. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan setiap kami. Kau melihat hati-hati kami yang haus. Hati kami yang merindukan lawatan Tuhan. Hati yang merindukan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang berubah Tuhan. Kami bisa menjadi orang Kristen yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Kami bisa menjadi orang Kristen yang memiliki keberanian dan kuasa wibawa rohani untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau selama ini Tuhan kami telah gagal dalam hidup kami, Tuhan ampuni kami. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami, Tuhan baharui kami.
Tuhan pulihkan kami. Biar kami menjadi orang Kristen yang mengalami terobosan rohani dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa menjadi orang Kristen yang berbuah lebat. Ada buah-buah pertobatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bisa menjadi saksi, kami bisa menjadi contoh teladan, kami bisa jadi berkat Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah kami, di tempat kerja kami, di sekolah kami, di lingkungan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau akan mampukan setiap kami, siapapun kami, berapapun usia kami, apapun karir kami, apapun pekerjaan kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Biarlah hidupnya, pelayanannya, keluarganya, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, dimanapun ia berada Tuhan, jadi saksi Tuhan, jadi berkat Tuhan. Sehingga banyak orang akan diubahkan, banyak orang yang bertobat Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan akan memimpin, menjaga dalam perjalanan pulang setelah ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ia akan sampai di rumah dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini. Kalau engkau ada yang sakit hari ini, engkau datang dengan pergumulan, engkau datang dengan persoalan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul. Kalau mungkin ada yang di antara mereka sedang sakit saat ini Tuhan, biar oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur dan darah Yesus, ada kesembuhan, ada mujizat dalam hidup mereka Tuhan. Kalau mungkin hari-hari mereka sedang letih, lesu, berbeban berat. Mereka sedang berputus asa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan Roh Kudus membangkitkan pengharapan. Biarlah pengurapan Roh Kudus membangkitkan iman mereka Tuhan. Biar mereka akan melihat pintu-pintu yang dibukakan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa biar usaha-usaha mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pendidikan mereka Tuhan, pelayanan-pelayanan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kau akan memberkati kami dengan luar biasa. Kami juga bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang telah kami terima. Dan malam hari ini pun kami akan memberikan persembahan lewat keuangan kami. Firman-Mu berkata, orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tetapi pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Tuhan Gembala Agung kita, serta kuat kuasa Roh Kudus yang akan mencengkram dan memimpin hidup kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang sampai Maranatha datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa.